IoT adalah konsep perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu berhubungan dengan manusia, melainkan internet sebagai medianya. Sederhananya, manusia tidak perlu mengontrol benda atau perangkat IoT tersebut secara langsung, melainkan manusia bisa mengontrol benda tersebut dengan jarak jauh. Dengan mempelajari materi ini, pembaca khususnya mahasiswa mampu menjelaskan serta mampu menjabarkan konsep-konsep dasar dalam IoT serta manfaatnya dalam teknologi informasi secara khusus serta penerapannya di berbagai aspek kehidupan. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT seperti barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah Anda, cloud data center tempat untuk menyimpan aplikasi serta database. Berdasarkan dari analisis pada gambar yang dapat kita lihat ini, dapat kita tarik benang merah terkait bagaimana konsep dasar IoT ini, di mana seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet tersebut akan menyimpan data. Data tersebut terkumpul sebagai big data, yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa baik oleh praktisi, ilmuwan, pemerintah, perusahaan untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Dari gambar singkat ini dapat kita pahami terdapat beberapa unsur pembentukan Internet of Things yang mendasar, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat kecil. IoT dasar. Kevin Ashton, seorang visioner teknologi dan pencipta istilah Internet of Things, menyampaikan definisi berikut dalam e-book berjudul Making Sense of IoT. Pengertian Internet of Things adalah sensor-sensor yang terhubung ke internet dan membuat koneksi-koneksi terbuka setiap saat, serta berbagai data secara bebas dan memungkinkan aplikasi-aplikasi yang tidak terduga sehingga komputer-komputer dapat memahami dunia di sekitar mereka dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Terdapat 5 fungsi mendasar pada perangkat Internet of Things. Di antaranya yang pertama ada tagging atau identifikasi. Fungsinya untuk mengidentifikasi suatu aktivitas ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data, aktivitas, atau transaksi. Yang kedua, monitoring, bertujuan untuk memantau apakah terdapat aktivitas tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Yang ketiga ada tracking yang berfungsi untuk melacak lokasi. Yang keempat ada control yang bertujuan untuk memberikan hasil dari aktivitas-aktivitas atau data yang konsisten. Yang kelima ada analisis, bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami oleh aktivitas atau data yang didapat. Terdapat 6 prinsip yang menopang Internet of Things seperti yang pertama ada Big Analog Data, yang kedua ada Perpetual Connectivity, yang ketiga ada Real Time, yang keempat ada The Spectrum of Insync, yang kelima ada immediacy versus depth, dan yang keenam ada shift left. Selanjutnya ada aplikasi. Segala aktivitas yang memanfaatkan teknologi internet untuk saling berinteraksi merupakan dasar dalam pengembangan sistem Internet of Things. Sistem Internet of Things ini atau IoT berguna dalam berbagai aplikasi yang terdapat di berbagai sektor seperti yang pertama ada sistem industri, menggunakan perangkat sensor untuk memantau proses industri seperti kualitas produk dan keadaan peralatan yang digunakan dalam aktivitas industri. Yang kedua, bangunan cerdas merupakan salah satu indikator kota modern saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada kota pintar atau smart city, menggunakan sensor untuk memantau lalu lintas, pejalan kaki dan kendaraan yang dapat mengintegrasikan
mengintegrasikan data tersebut pada permainan cerdas. Yang keempat, ada kendaraan menggunakan sensor jaringan untuk memantau keadaan kendaraan dan menyediakan peningkatan dinamika, pengurangan konsumsi bahan bakar, dan emisi yang lebih rendah. Dan yang kelima, ada sistem medis menghubungkan berbagai sensor pemantauan pasien yang mungkin diletak di rumah di keadaan darurat, kantor dokter, atau rumah sakit. Selanjutnya ada arsitektur jaringan Internet of Things. Aspek kunci dari Internet of Things adalah pengambilan sampel berdasarkan peristiwa atau periodik. Sinyal digital tradisional, pemrosesan, dan kontrol mengasumsikan sampel periodik yang menghasilkan data deret waktu, namun deret waktu menghabiskan terlalu banyak daya pada mode dan terlalu banyak bandwidth pada jaringan. Tidak semua aplikasi dapat menerima data periodik akuisisi. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan bisa saling bertukar data tanpa interaksi manusia secara langsung. Gambar ini menunjukkan bagaimana jaringan Internet of Things menghubungkan banyak elemen di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada IoT-enabled factories, yaitu pabrik-pabrik yang terhubung dengan jaringan sehingga mesin-mesinnya bisa dikontrol jarak jauh, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada IoT-enabled ships, airplanes, dan trains. Kapal, pesawat, dan kereta bisa memantau kondisi mesin, lokasi, dan keamanan dengan lebih akurat dan real time. Selanjutnya ada IoT-enabled cities, di mana kota menggunakan sensor dan perangkat pintar untuk mengelola lalu lintas, pencahayaan jalan, hingga pengolahan sampah. Di rumah pun ada IoT-enabled homes dan buildings dengan sistem pintar seperti pengatur suhu otomatis, kamera keamanan, hingga asisten virtual. Selain itu, perangkat mobil, devices, dan soft airports stadions juga terhubung dalam ekosistem Internet of Things, membuat kehidupan sehari-hari jadi lebih mudah dan efisien. Semua perangkat ini terhubung melalui jaringan yang terpusat di Internet of Things Cloud, dan datanya disimpan serta diolah di data centers. Dengan begitu, Internet of Things membantu manusia mengontrol, memantau, dan mengotomatisasi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yang kelima ada jaringan wireless. Jaringan nirkabel merupakan bagian integral dari sistem Internet of Things. Koneksi jaringan nirkabel menyederhanakan instalasi dan pengoperasian jaringan nirkabel. Namun, jaringan nirkabel memperkenalkan berbagai masalah dan batasan penting. Komunikasi radio membutuhkan lebih banyak daya daripada komunikasi kabel. Beberapa jaringan nirkabel yang digunakan di perangkat Internet of Things ini dirancang untuk perangkat lain seperti telepon dan multimedia. Akibatnya, mereka tidak dioptimalkan untuk komunikasi yang digerakkan oleh peristiwa dan mengonsumsi sejumlah besar daya dalam komunikasi protokol. Yang keenam ada perangkat. Perlu diketahui bersama, sebuah perangkat Internet of Things memiliki sebuah radio yang dapat mengirim dan menerima koneksi wireless. Internet of Things didesain untuk memenuhi beberapa servis darah, yaitu beroperasi dengan daya dan bandwidth rendah dan bekerja dalam jaringan mesh. Beberapa perangkat bekerja pada frekuensi bidang 2,4 GHz yang juga digunakan oleh Wi-Fi pada Bluetooth dan cakupan sub GHz. Selanjutnya yang ketujuh, berbasis peristiwa atau event driven. Event driven adalah suatu paradigma pemrograman yang alur programnya ditentukan oleh suatu event atau peristiwa yang merupakan keluaran atau tindakan pengguna, atau bisa berupa pesan dari program lainnya. Misal,
Ketika tombol A diklik, maka nilai X akan dikurangi dengan 2. Tombol yang diklik ini disebut sebagai event. Menurut Bergson 1992, sistem event-driven adalah suatu sistem objek yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan menggunakan mekanisme pesan. Mekanisme ini dikendalikan oleh suatu komponen berbeda yang biasanya disebut event dispatcher. Berikut adalah komponen event-driven programming. Yang pertama ada event, yaitu sebuah kejadian atau aksi yang muncul pada sebuah sistem. Kejadian atau aksi ini bisa dipicu oleh berbagai hal. Misalkan penekanan tombol, timer, atau nilai pembacaan sensor yang melebihi batas tertentu. Yang kedua ada trigger, yaitu fungsi yang mempunyai kesesuaian dengan kejadian. Contohnya fungsi ketika tombol ditekan, fungsi ketika timer menunjukkan nilai tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga ada event butler, yaitu komponen yang melakukan aksi ketika sebuah event terjadi. Selanjutnya yang keempat ada event loop, yaitu komponen yang berfungsi mencari event-event yang ada pada sebuah sistem berbasis event. Yang kelima ada event driven, seperti program pada umumnya juga memiliki input, proses, dan output. Event driven juga bisa dikembangkan dan diimplementasikan dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Dalam mempelajari event driven tentunya akan memerlukan pembahasan yang sangat lama agar dapat mendalami materi terkait dengan event driven ini. Itu tadi beberapa pokok dari konsep dasar Internet of Things. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem arsitektur Internet of Things. Yang pertama ada elemen dasar arsitektur Internet of Things. Komponen dasar yang memengaruhi perkembangan IoT tersebut di antara lain things, gateways, cloud gateway, streaming data processor, data lake, big data warehouse, data analytics, machine learning and the models, ML generators, user application. Berikut penjelasannya. Things merupakan cakupan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak, misalnya untuk menghidupkan dan mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin, dan banyak lagi. Konsep ini termasuk lemari es, lampu jalan, bangunan, kendaraan, mesin produksi, peralatan rehabilitasi, dan segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Gateways merupakan sarana yang menyediakan konektivitas antara hal-hal dan bagian cloud dari solusi Internet of Things, memungkinkan processing dan pemilteran data sebelum memindahkannya ke cloud untuk mengurangi volume data, untuk memproses dan menyimpan terperinci, dan mentransmisikan pemerintah kontrol dari cloud ke berbagai hal. Dari hal tersebut mampu menjalankan perintah menggunakan aktuatornya. Selanjutnya ada cloud gateway, menjadi dasar dalam memfasilitasi kompresi data dan transmisi data yang aman di antara gateway, bidang, dan server cloud Internet of Things. Ini juga memastikan kompatibilitas dengan berbagai protokol dan berkomunikasi dengan gateway lapangan menggunakan protokol yang berbeda tergantung pada protokol apa yang didukung oleh gateway. Selanjutnya ada streaming data processor, berfungsi guna memastikan transisi input data yang efektif ke pustaka data dan aplikasi kontrol. Tidak ada data yang sesekali dapat hilang atau rusak. Selanjutnya ada data lake,
merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data besar datang dalam kumpulan atau aliran. Ketika data penting diperlukan, data itu diinteraksi dari pusat data dan dimuat ke gudang data besar atau warehouse. Big Data Warehouse merupakan istilah dari kata filter yang diperlukan untuk informasi yang berarti dan diinteraksi dari pusat data ke gudang data besar. Gudang data besar hanya berisi data yang dibersihkan, berstruktur, dan cocok dibandingkan dengan pusat data yang berisi semua jenis data yang dihasilkan oleh sensor. Juga gudang data menyimpan informasi konteks dalam hal-hal dan sensor, misalnya di mana sensor dipasang dan di aplikasi kontrol pemerintah pengirim peristiwa. Selanjutnya ada data analitis, merupakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan dapat ditindaklanjuti ketika dianalisis. Dan di dalam banyak kasus divisualisasian dalam skema, diagram, dan infografis. Data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasikan efisiensi dan mencari cara untuk menemukan sistem Internet of Things. Selanjutnya ada Machine Learning and the Models ML Generators. Proses dalam pembelajaran mesin ini memberikan peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrol. Model diperbarui secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, berdasarkan data historis yang terakumulasi di gudang data besar. Ketika penerapan dan efisiensi model baru diuji dan disetujui oleh analisis data, model baru digunakan oleh aplikasi kontrol. Selanjutnya ada user aplikasi. Unsur dari komponen perangkat lunak dari sistem Internet of Things yang memungkinkan koneksi pengguna ke sistem Internet of Things dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal cerdas mereka. Sementara mereka terhubung ke jaringan hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan oleh sistem pusat. Dengan aplikasi seluler atau web, pengguna dapat memantau keadaan barang-barang mereka, mengirim perintah untuk mengontrol aplikasi, mengatur opsi perilaku otomatis, pemberitahuan dan tindakan otomatis ketika data tertentu berasal dari sensor. 2. Protokol komunikasi Internet of Things. Pada materi ini kita akan membahas terkait Internet of Things yang merupakan perangkat atau alat yang menjadi pintar yang terhubung ke jaringan komputer dalam skala lebih luas disebut Internet. Terhubungnya perangkat tersebut memungkinkan dilakukannya interaksi Internet of Things dengan sistem komputer yang dikendalikan oleh jarak jauh. Fungsi dari protokol komunikasi adalah yang pertama ada Reset API, adalah protokol komunikasi yang menggunakan endpoint URI dan memanfaatkan ketersediaan metode pada protokol HTTP, yaitu GET untuk meminta data, POST untuk membuat data baru, PUT untuk mengubah data, dan Delete untuk menghapus data. Reset API memberikan layanan lengkap terhadap pengelolaan data pada Internet of Things dengan tetap bersifat agnostik atau tidak mengetahui. Yang kedua ada MQTT API, adalah protokol komunikasi ringan yang melayani publish and subscribe dan lebih ringan dari HTTP. Tidak selengkap Reset API, tetapi cukup memenuhi kebutuhan sebagian besar Internet of Things. Yang ketiga ada keamanan protokol Internet of Things. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberikan keamanan pada IoT ini. Pertama adalah mengamankan antarmuka atau tampilan web perangkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan Internet of Things. Hal sesederhana seperti mengecek atau memastikan bahwa nama pengguna dan kata sandi standar telah diubah selama peraturan awal sangat membantu dan mengamankan Internet of Things.
Pengubahan kata sandi ini harus menggunakan kata sandi yang kuat. Tujuan dari perubahan kata sandi ini adalah untuk mencegah orang lain agar tidak dapat mengakses secara mudah antar muka web perangkat. Langkah-langkah seperti pengujian akun harus dipertimbangkan. Jika 3 hingga 5 kali upaya login gagal, perubahan kata sandi peraturan awal harus diperhatikan dan memeriksa lalu lintas jaringan untuk memastikan kode masuk sementara telah dikirim dalam teks yang jelas. Hal ini merupakan sebuah langkah kebijakan dari skema pemulihan kata sandi. Yang keempat, ada fokus keamanan protokol Internet of Things. Sangat penting melindungi data selama transit jaringan, lalu lintas data apapun antara perangkat dan cloud, termasuk informasi yang dikirimkan melalui aplikasi seluler. Harus diperiksa untuk memastikan keamanannya. Metode enkripsi transport seperti metode Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security TLS dapat digunakan dengan cara yang benar. Dalam metode pengamanan ini, hal yang biasa dilakukan adalah dengan menghindari protokol yang umum digunakan serta divalidasi secara kriptologis. Perangkat yang digunakan harus diperbarui secara berkala agar masalah yang ditemukan setelah diliris dapat diatasi atau diperbaiki. Tetapi mekanisme pembaruan ini dapat menjadi celah bagi perilaku kejahatan dunia maya untuk dapat masuk ke dalam perangkat. Untuk melindungi ancaman seperti ini, data sensitif harus kredensial tidak boleh dikodekan dalam pembaruan, dan enskripsi harus selalu digunakan dalam proses pembaruan, tidak dapat dibaca oleh seseorang dengan hexe editor. Selanjutnya kita akan membahas rangkuman dari sistem arsitektur Internet of Things. Yang pertama, ada komponen dasar yang memengaruhi perkembangan Internet of Things tersebut antara lain Things Gateway, Cloud Gateway, Streaming Data Processor, Data Lake, Big Data Warehouse, Data Analytics, Machine Learning and the Models ML Generator, User Application. Yang kedua, ada protokol komunikasi yang bersifat agnostik. Pada Internet of Things banyak memiliki implementasi. Beberapa yang populer adalah menggunakan API seperti result aplikasi dan MQTT-APL. Yang ketiga, ada memeriksa antarmuka web untuk resistensi terhadap serangan umum seperti script lintas situs, pemalsuan permintaan keamanan situs, dan injeksi SQL juga harus dilakukan karena serangan-serangan seperti ini sangat berbahaya jika berhasil dilakukan. Yang terakhir, ada metode enkripsi transport seperti metode Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security TLS dapat digunakan untuk melindungi data. Selanjutnya kita akan membahas tentang Internet of Things memasuki era society. Yang pertama, ada pengaruh Internet of Things memasuki era society. Internet of Things atau IoT memiliki pengaruh yang signifikan dalam era society, di mana menekankan pada penggunaan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial. IoT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, IoT dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang kedua, ada kehidupan masyarakat memasuki era society. Dalam kehidupan masyarakat, IoT pada era society dapat diperlihatkan kesadaran sosial dengan memperlihatkan dampak dari perilaku dan kebiasaan tertentu pada lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, memantau penggunaan energi listrik di rumah dan memberikan informasi kepada penghuni tentang bagaimana cara mengurangi pemakaian listrik secara berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengembangan kebijakan dan regulasi terkait Internet of Things era society.
Pengembangan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan Internet of Things di era society menjadi sangat penting untuk memastikan penguasaan teknologi yang aman, terjamin keamanannya, serta terintegrasi dengan kebutuhan sosial. Kebijakan keamanan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dilindungi atau tidak disalahgunakan. Penting untuk pengaturan cara penggunaan data, hak akses dan kontrol data oleh pengguna, serta memberikan transparansi. Adanya standar keselamatan dan keamanan untuk perangkat IoT, termasuk perlindungan terhadap serangan siber dan proteksi dari kebocoran data, dalam pengembangan kebijakan regulasi terkait IoT di era society, penting untuk memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi IoT berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Unsur pembentuk Internet of Things. Terdapat unsur pembentuk Internet of Things dalam membuatnya, yaitu 1. Sensor. Dapat didefinisikan instrumen program dari pengubah IoT dari jaringan standar menjadi suatu sistem aktif yang bisa diintegrasikan ke aktivitas sehari-hari. 2. Konektivitas dalam IoT adalah membuka untuk jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Konektivitas yang digunakan bisa menggunakan skala kecil yang lebih murah, karena IoT bisa membuat jaringan kecil ini berada di antara sistem. Yang ketiga, perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Yang keempat, ada Artificial Intelligence atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart, pintar. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan. Pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma, kecerdasan buatan, dan jaringan. Ini adalah gambar unsur-unsur Internet of Things. Penjelasan dari gambar ini, yang pertama ada sensor dan aktuator, digambarkan dengan berbagai perangkat seperti lampu, kamera, alat pengatur suhu, dan lain-lain. Sensor ini bertugas untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Sementara aktuator menindaklanjuti data tersebut, misalnya menyalakan lampu otomatis saat mendeteksi gerakan. Yang kedua ada perangkat terkoneksi. Terlihat berbagai macam perangkat seperti laptop, smartphone, smartwatch, smart TV, dan peralatan rumah tangga lainnya yang saling terhubung melalui jaringan. Ini mencerminkan konektivitas dalam IoT, di mana perangkat bisa saling bertukar data. Yang ketiga ada koneksi jaringan. Terlihat garis-garis koneksi antar perangkat yang menunjukkan adanya jaringan nirkabel atau internet. Hal ini mengilustrasikan bagaimana data dikirimkan dan diterima secara real time di antara perangkat yang berbeda. Yang keempat ada cloud atau server. Terdapat ikon seperti awan yang menggunakan cloud computing. Cloud berfungsi untuk menyimpan dan memproses data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat Internet of Things. Yang kelima ada Artificial Intelligence atau EA. Meskipun tidak ditampilkan secara spesifik dalam bentuk ikon, AI bekerja di balik layar untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor dan membuat keputusan secara otomatis. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen Internet of Things seperti sensor, konektivitas, perangkat kecil, dan AI bekerja sama untuk menciptakan sistem pintar yang terintegrasi dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dalam Internet of Things. Tantangan terbesar yang bisa menjadikan hambatan dalam mengkonfigurasi Internet of Things adalah penjembatani kesengajaan antara dunia fisik dan dunia informasi dan bagaimana menyusun jaringan komunikasinya. Dikarenakan jaringan yang dibutuhkan oleh Internet of Things sangatlah kompleks. Karena IoT merupakan big data, pemilihan koneksi wireless menjadi hal yang sulit dikarenakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain biaya fungsional, biaya server, bandwidth, dan banyak hal lainnya.
Dalam pengembangan Internet of Things memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar karena IoT dan berasal dari perangkat yang saling terhubung dalam bentuk streaming dari perangkat IoT. Selain itu, data yang dihasilkan memicu konsumsi energi yang besar yang menyebabkan peningkatnya konsumsi energi yang diperlukan. Hasil dan pembahasan. Penerapan IoT di era society harus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, etika dan privasi data. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan IoT juga sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman, terjamin privasi dan keamanannya, serta terintegrasi dengan kebutuhan sosial. Era society menekankan pada penggunaan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial. A. Meningkatkan kualitas hidup. IoT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan layanan dan pengalaman yang lebih baik. Hal ini dikarenakan teknologi IoT memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berinteraksi dengan internet sehingga dapat mengumpulkan, memproses, dan berbagai informasi secara real time. B. Memperbaiki pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan IoT di era society menjadi kompleks dikarenakan adanya peningkatan jumlah data dan informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam era society mengumpulkan data dari banyak sumber seperti sensor, perangkat mobil, dan platform media sosial dapat memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi artificial intelligence dan machine learning dalam memperbaiki pengambilan keputusan di era society. Dengan mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari IoT, ia dapat membantu memperbaiki pengambilan keputusan dengan memperbaiki proses bisnis dan pengendalian resiko. C. Meningkatkan kesadaran sosial. Di era society di mana teknologi dan manusia memiliki integrasi, IoT memiliki peran yang semakin penting dalam memfasilitasi solusi sosial dan mempromosikan kemajuan masyarakat. IoT di era society dapat membantu dalam pengembangan solusi sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, teknologi yang dapat digunakan untuk memperluas akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang tinggal jauh di pusat kota, yaitu pembelajaran online. D. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Manfaat besar dari IoT adalah memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. IoT dapat digunakan untuk mengoptimisasi beberapa proses seperti pengambilan keputusan, pengendalian kualitas, dan meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh dalam bidang industri di mana IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan sensor dan memonitor dan mengelola peralatan dan proses produksi. E. Menciptakan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah sebuah konsep ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan internet sebagai dasar untuk menciptakan, mengembangkan, dan memfasilitasi bisnis, perdagangan, dan interaksi keuangan. IoT di era society dapat meningkatkan ekonomi digital, memungkinkan akses ke pasar global, mempercepat transaksi, dan mengurangi biaya operasional. Dalam ekonomi digital, bisnis dan transaksi dapat dilakukan secara online tanpa perlu melibatkan pertemuan tatap muka. IoT membawa perubahan besar dalam cara bisnis dilakukan dan bagaimana informasi diproses, dilakukan, dikelola, dan digunakan dalam berbagai sektor ekonomi. IoT memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan efektif. Selain itu, IoT juga dapat digunakan untuk memperkuat keamanan transaksi keuangan dan pembayaran digital. Kesimpulan, Internet of Things merupakan teknologi yang sangat penting dalam memasuki era society. IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan sebagainya. IoT era society dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga meningkatkan keselamatan publik. Oleh karena itu, perlu memaksimalkan manfaat IoT dan meminimalkan resikonya.
Dengan pengaturan dan pengawasan yang tepat serta memberikan edukasi tentang penggunaannya, IoT yang aman juga bijak kepada masyarakat, maka risiko terhadap ketergantungan penggunaan teknologi IoT dapat diminimalkan sekecil mungkin. Hal ini dikarenakan ketergantungan pada teknologi dapat membuat masyarakat kurang mandiri dan rentan terhadap kerentangan teknologi itu sendiri. Internet of Things memasuki era society memiliki peranan penting. IoT sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan hanya sekedar alat untuk menghasilkan profit semata.